Dalam program Smart Emotion di pagi hari ini masih membahas sebuah topik yang pastinya sangat dibutuhkan untuk Anda ya, para pebisnis di kesempatan pagi hari ini, EQ for Business, Great Business Result with EQ. Dan tidak hanya bersama dengan Pak Antoni Dio Martin di kesempatan pagi hari ini, tapi juga ya kita kedatangan tamu luar biasa, Pak Sian Yet yang seorang coach, business Ya. consultant juga. Beliau juga punya buku dan sempat bersiaran juga ya, jadi host tetap di Smart FM Medan. Yes. Iya. Iya, batas ya. Dengan Smart FM ini sudah hampir 20 tahun ya. Wow. Ada jiwa kebersamaan yang sangat luar biasa sekali. Saya masih ingat di awal itu penyiar-penyiar seperti Mbak Nancy Mokoginta, Nancy Mokoginta, ya. ya. Sama Legend. saya juga terinspirasi banyak dari Pak Fahri Muhammad. Wow, Yeah, founder the Smart founder, FM. Smart ya. FM, Iya. ya. Oke. Yes. Di kesempatan kali ini Smart Listeners, menurut Anda begitu ya, banyak bisnis yang idenya bagus tapi nggak sukses tuh biasanya karena apa sih? Anda mungkin bisa menjawab dan bisa berkomentar ya di pagi hari ini karena kita spesial Pak Sian ini punya tiket yang luar biasa, sebuah acara ya Pak? Ya, Acara yang bisa Anda dapatkan tiketnya free di pagi hari ini Smart Listeners jika Anda bergabung. Mungkin Anda bisa berkomentar ataupun menjawab pertanyaan dari kami. Nanti akan kami informasikan lebih lanjut dan Anda bisa bergabung ya di 0812 11 12 959. Ya. Pak Sian, Pak Antoni, tadi kan itu pertanyaan untuk Smart Listeners ya. Tapi kalau untuk Pak Sian dan juga Pak Antoni sendiri, menurut Anda sebenarnya apa sih yang menyebabkan ada perusahaan-perusahaan yang mungkin booming di awal, tapi ternyata kesini-sini malah nggak sukses gitu. Sebenarnya apa penyebabnya Pak Sian? Oke, terima kasih Mbak Tasya. Jadi saya ada sebuah model bisnis yang saya berikan kepada seluruh klien saya dimanapun berada, dan model bisnis tersebut sangat efektif sekali. Di mana ini adalah akumulasi knowledge and experience yang saya dapatkan sebagai profesional mencapai chief atau level direktur, dan kemudian dari berbagai industri. Setelah itu saya banyak mengunjungi perusahaan, sehingga 5 tahun lalu saya buat sebuah konsep Star Business, dan inilah yang saya sharing ke berbagai perusahaan di Indonesia. Jadi untuk membuat sebuah perusahaan menjadi sukses. Sukses itu adalah long term ya, long term, bukan hari ini dapat untung kemudian besok menjadi rugi. Sebaiknya adalah konsistensi dari segi profitabilitas ya, dan kemudian perusahaan itu berkembang. Sebenarnya dari sana saya konsep Star Business. Star Business itu ada 5 pilar. Yang pertama, pilar pertama adalah leadership. Kepemimpinan itu sangat mempengaruhi. Kepemimpinan yang menginspiring, memotivasi, mendukung, ini adalah salah satu kepemimpinan yang baik ya, daripada kepemimpinan yang otoriter dan kemudian bukan otoriter tidak bagus ya, tapi untuk membuat human capital, human resources ini semakin kuat ke depannya dibutuhkan seorang leader yang menginspirasi, mendukung, dan sehingga karena untuk mendukung faktor proses bisnis yang lainnya ya, masih ada tadi saya lengkapi dulu. Yang pertama leadership, yang kedua adalah capital atau financial. Kita harus mengerti melek financial, karena biasanya kalau marketing pasti yang penting branding, produk saya terkenal di mana-mana. Kalau sales yang penting jualan, diskon melulu kan, seperti itu ya. Tapi we need balancing. Artinya ada profit margin yang harus kita perhatikan. Jualan banyak, tapi perusahaan tidak mengalami keuntungan juga, perusahaan tidak bisa melakukan ekspansi capital capital expenditure untuk membeli mesin, teknologi dan sebagainya. Apalagi sekarang di dunia teknologi AI dan sebagainya. Mau tidak mau kita harus mulai memasuki atau mempelajari tersebut ya. Dan kemudian yang ketiga adalah proses bisnis, dan proses bisnis atau operational bisnis dari perusahaan itu sangat penting sekali, di mana kita harus menjaga konsistensi quality yang diberikan, delivery yang diberikan kepada customer kita. Jangan kita hari ini perusahaan memberikan best taste dan kemudian quality yang terbaik, tapi 1 bulan kemudian
menjadi Turun. masalah. Ya. Nah, ini bisa terjadi karena ada faktor yang kelima, yaitu human capital atau human resources. Ya, sekarang banyak teman-teman perusahaan-perusahaan dimanapun sudah bergerak human resource ini menjadi human capital, karena manusia adalah aset, ya. 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 Manusia adalah aset. Saya berguru kepada Coach Antonio Di Martin karena memanusiakan manusia, kita harus fokus human is a capital, ya, sehingga finally human ini akan membentuk sesuatu energi untuk menumbuhkan kembangkan perusahaan ke depannya. Ya, ada 5 pilar yang saya sharing, tapi ingin saya jujur katakan juga faktor untuk bisa menumbuh kembangkan, membuat bisnis menjadi excellent dan tumbuh secara berkesinambungan, walaupun ya ada faktor lain seperti inovasi, kreativitas secara berkelanjutan, improvement secara berkelanjutan dengan berbagai sistem kita bisa beli, ya, kita bisa implement ISO dan sebagainya, atau teknologi AI dan sebagainya. Tapi faktor human ini sangat penting, dan salah satunya adalah emosional. Kecerdasan emosi ada di situ. Saya ya? sangat setuju, makanya program Smart Emotion ini saya selalu meluangkan waktu saya belajar, ya, walaupun saya bertemu atau pernah bertemu sekali dengan Coach Antonio Di Martin, saya belajar, ya, sampai sekarang saya terus belajar dari Coach dan timnya mengenai perkembangan emosi, bagaimana, dan emosi akan membuat stabilitas kita lebih bagus, Yes. dan environment di sekeliling juga akan senang, Akan ya. senang, Ya, akan seperti itu. Ya. Tapi untuk bagaimana kecerdasan emosi tentunya harus dari Coach Antonio Di Martin. Silakan, Coach. Oke, saya tertarik gitu ya, Pak Antoni. 5 ya. pilar Ada tadi, 5 ya, pilar. leadership, cash, quality, terus Sales and marketing, sales and proses marketing, bisnis, dan human capital. dan human Ya. capital. Iya. Yes. Yang saya tertarik Pak Antoni, Pak Yes. Sian, ini kan pasti sudah jadi profesional kan saat itu, Betul. begitu kan? Iya, Ya, iya, ibaratnya udah makan asam garam lah di dunia bisnis dan Banyak juga kena jab, kena Bener, tinju, iya kan? ya. Tapi kenapa akhirnya berpikir bahwa Ya. oh ya, this is important. Maksudnya kecerdasan emosi itu merupakan hal yang penting yang harus saya tahu, dan akhirnya malah menjadi salah satu unsur yang mendukung Pak Sian menjadi seorang coach di dunia sampai dengan saat ini. Sekilas ya, kalau untuk secara struktural communication dan struktur berpikir, ya, Coach yang nanti akan jelaskan. Nah, jadi begini, Mbak Tasya, orang yang sangat pintar tanpa didukung dengan kecerdasan emosi yang baik, maka everything akan bersifat temporary, sementara. Oh. Gak bisa long run atau long time, ya. Ya. Karena saya mengalami seperti itu. Saya lihat banyak, wah, ini ada perusahaan yang pemimpinnya sangat luar biasa sekali pintar dan kemudian memiliki, mungkin mereka lulusan terbaik dan memiliki capability yang terbaik. Tapi pada saat berinteraksi dengan manusia, kepintaran itu mungkin harus menjadi nomor 2. Ya. Hubungan emosi, bagaimana kita bisa berinteraksi dengan baik, itu adalah pintu jalan untuk bekerja sama, berkolaborasi ke depannya. Sebuah perusahaan yang hebat, yang luar biasa, ya, yang bisa bertahun ratusan tahun, 50 tahun, 30 tahun. Selain perusahaan itu TBK, artinya menjalankan dengan good corporate governance, seluruh timnya atau leader-leadernya memiliki kecerdasan emosi yang bagus. Saya melihat seperti itu. Ya, karena kalau kita emosian, kemudian pembajakan emosi secara seketika, belum tuntas kita ingin menyampaikan program atau proyeksi atau business plan secara bersih, udah ribut. Ya. Tidak selesai. Nah, untuk bagaimana implement dan struktur menciptakan emosi, ini Coach Anthony yang lebih menguasai, karena saya belajar banyak dari Coach Antonio Di Martin. Tapi saya dari aspek bisnis saya melihat begitu pintar, begitu konsep yang begitu sempurna, tapi delivernya pada saat kita berinteraksi kepada orang lain atau kepada tim kita, gayanya adalah mungkin penekanan, nggak bisa memotivasi, menginspirasi, komunikasi, sehingga itu akan menjadi permasalahan. Ya, mungkin nanti setelah Coach cerita dulu ini kan, nanti saya akan cerita satu best practice yang ada satu direktur yang luar biasa sekali, tetapi
pada saat communication sehingga membuat ini adalah best practice klien saya. Kemudian tidak bisa berinteraksi dengan bagus dan kemudian timnya juga ada dua hal. Pertama, takut karena dimarahin secara terus-menerus. Akhirnya beberapa persoalan tidak terselesaikan, customer complaint dan itu cost yang luar biasa tinggi. Akhirnya perusahaan mengalami defisit yang luar biasa dan saya ditugaskan untuk masuk untuk membenahi. Saya benahi tim marketing, not enough, tidak cukup. Karena marketing melayani kepercayaan customer kepada perusahaan belum terjadi, sehingga saya benahi lagi bisnis proses dan kemudian penguatan ke human capital. Finally, sales marketing berubah, proses bisnis berubah, human capital kita memanusiakan manusia, cost development mereka, menghargai mereka, mensupport mereka. Tiga ini berjalan dengan baik, perusahaan profit. Profit ini akan terjadi secara otomatis. Tetapi di empat ini adalah fungsi leader itu sangat penting. Pemimpin harus memberi contoh, menginspirasi, mengedukasi, mensupport akan menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa bagi perusahaan. Nah, untuk ini harus dari Coach Anthony Diomartini. Oke, saya simpan dulu begitu ya. Ini kan tentu harus ada kesinambungan. Kalau misalnya ngomongin ini berarti nanti profitabilitas itu bukan lagi jadi sesuatu hal yang dikejar begitu ya Pak Anthony, tapi itu menjadi sebuah dampak ibaratnya kayak wow ada gitu karena adanya effort yang dilakukan di 5 hal ini. Saya izin untuk komentarnya dari Pak Anthony begitu ya. Tapi kita jeda dulu sejenak untuk satu commercial break berikut ini. Smart listeners tetap bersama dengan kami. Kami masih tunggu atensi Anda di 0812 11 12 959. Menurut Anda banyak bisnis yang idenya bagus tapi nggak sukses. Itu karena apa sih? Tadi menurut Pak Sian itu karena ada 5 hal yang misalnya kurang. Tapi menurut Anda, mungkin Anda punya versi lain? Boleh bergabung bersama dengan kami. Kami juga buka kesempatan untuk Anda untuk berkomentar seputar topik kami di kesempatan pagi hari ini. Dan kita jeda dulu sejenak, tetap bersama kami.